Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Bukti Usulan Pendistribusian LPG menggunakan mode CGVRP dan algoritma Dijkstra. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Ade Muhammad Ilham. Yang kedua, Dwi Amerisa Putra. Yang ketiga, Muhammad Amirul. Yang keempat, M. Faiz Ahmad Sir. Yang kelima, Ridho Rabani. Keenam, Samad Atarisi. Yang keenam, Sri Wahyuni. Jadi pertama-tama yang saya ingin presentasikan yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian tidak jarang ditemukan konsumen yang mengeluh akan tingginya harga produk yang ditetapkan oleh produsen untuk dipasarkan. Hal ini disebabkan penambahan berupa biaya-biaya pada harga produk tersebut. Salah satunya ialah biaya operasional yang dihasilkan dari aktivitas transportasi dan distribusi produk. Oke, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan mode transportasi distribusi yang dapat diusulkan dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra terhadap rute transportasi distribusi pada PT Jafarco. Muhammad Faiz Ahmad Sir di sini ingin menjelaskan tentang lokasi setiap toko atau titik koordinat toko. Di sini saya mengambil daerah dari Seketeng, terus Krato, Kat, Brangbiji, dan daerah Moyo. Ini masih sekitaran di Sumbo Besar. Nah, jadi di sini titik koordinat dari PT Jafarco itu bertepatan di Brangbiji. Nah, yang terutama mengambil jarak terdekat itu di Brangbiji di sini. Nah, di Brangbiji di sini ada namanya UD Berlian Indah dan UD 21. Nah, masing-masing permintaannya itu UD Berlian Indah tuh sama UD 21 permintaan tabung gas LPG-nya 335 gitu. Nah, setelah dari titik koordinat terdekat baru langsung mulai beranjak ke daerah Seketeng. Nah, daerah Seketeng itu di sini banyak udah tertera ada UD-UD-nya, jadi jumlah permintaan dari keseluruhannya itu berjumlah 332 tabung. Nah, kemudian habis beranjak dari Seketeng, beranjak lagi ke daerah Krato. Nah, dari daerah Krato ini permintaannya hanya 20 tabung saja di daerah Krato tersebut. Lalu beranjak ke daerah Moyo. Nah, di daerah Moyo sini permintaan gas LPG-nya yang berjumlah 80 tabung. Nah, mungkin titik koordinat yang harus ininya yang terdekat dulu gitu. Saya Sri Wahyuni dari kelompok 2 ingin mempresentasikan MK dari pemodelan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan model Clustered Generalized Facial Routing Problem CGRP. Masalah Generalized Facial Routing Problem dinotasikan CGRP adalah masalah mencari rute terpendek yang dipresentasikan dengan sebuah graf berarah. Tujuan CGRP adalah tujuan CGRP di sini ialah untuk menentukan koleksi biaya minimum dari M-tur kendaraan yang berawal dan berakhir di depot sehingga praktek dari tiap graf dikunjungi tepat satu kali dengan melakukan lintasan Hamilton pada tiap praktek, serta muatan masing-masing kendaraan tidak melebihi kapasitas Q. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma. Yang disebut di sini dengan algoritma adalah kumpulan instruksi atau perintah yang dibuat secara jelas sistematis berdasarkan urutan yang logis untuk penyelesaian suatu masalah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Dijkstra. Jadi di sini algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra yang merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi dan bersifat sederhana. Mempunyai panjang minimum dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh node negatif. Namun, jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity. Selanjutnya, dalam mencari solusi, algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui dengan tujuan untuk mendapatkan solusi optimum pada langkah selanjutnya yang akan mengarah pada solusi terbaik. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah algoritma Dijkstra. Yang pertama itu adalah tentukan dulu titik mana yang akan menjadi node awal. Langkah kedua itu beri nilai bobot untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan titik tak hingga pada node yang lainnya. Selanjutnya adalah set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Lalu dari node keberangkatan tersebut pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jarak dari titik keberangkatannya. Saat selesai mempertimbangkan setiap jarak node tetangga, tandai node yang sudah terlewati. Lalu langkah selanjutnya adalah node yang telah dilewati tidak akan dicek kembali, dan set node yang belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai node keberangkatan yang baru dan ulangi langkah-langkah sebelumnya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya Ridho Rabbani. Saya akan meneruskan presentasi pada bagian graf yang dibentuk menggunakan model CGVRP atau Cluster Generalized Vehicle Routing Problem. Di sini kami mengelompokkan pada 6 kelurahan, di mana kelurahan yang pertama yaitu Brangbiji, Moyo, Seketeng, Umasima, Krato, dan Pekat, di mana pada setiap kelurahan permintaan gas LPG 3 kg berbeda-beda, yaitu Brangbiji 335 tabung, Moyo 80 tabung, Seketeng 332 tabung, Umasima 29 tabung, Krato 20 tabung, dan Pekat 100 tabung. Kami di sini menggunakan 2 truk, di mana jalur truk yang pertama yaitu Gudang ke Brangbiji, ke Moyo, dan kembali lagi ke Gudang. Dan truk yang kedua yaitu dari Gudang ke Seketeng, Umasima, Krato, Pekat, dan kembali lagi ke Gudang. Dan bisa dilihat pada garis yang merah yaitu rute truk yang pertama dan garis yang hijau rute truk yang kedua. Selanjutnya, penyederhanaan pengelompokan dari graf, di mana terdapat 2 truk di sini. Truk yang pertama pengelompokannya itu Q1 dan Q2 dari Brangbiji sampai ke Moyo, dan truk yang kedua Q1, Q4, Q5, dan Q6 rutenya dari Seketeng, Pekat, Krato, Umasima. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teman-teman saya pada segmen sebelumnya, yaitu tentang penerapan algoritma Dijkstra. Nah, kita sudah ketahui pemodelannya menggunakan model CGVRP untuk rute kendaraan pertama. Teman-teman bisa lihat di sana rutenya yang berwarna merah. Kemudian kita lanjut kepada perhitungan algoritma Dijkstra untuk kendaraan pertama. Di sini saya akan fokus menjelaskan terhadap 2 interaksi saja. Jadi saya harap teman-teman yang menonton bisa memperhatikan dengan sangat baik. Nah, kita ketahui bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik mana yang akan menjadi node awal kita. Nah, kita ketahui bersama bahwa node awal atau titik awalnya adalah Gudang, di mana di sini kodenya adalah D0. Nah, setelah itu kita berikan nilai 0 terhadap node awal dan berikan nilai infinity atau nilai tak hingga terhadap node-node selainnya, seperti pada interaksi pertama.
Setelah itu kita tentukan mana yang menjadi nilai minimum dari setiap node tersebut. Otomatis nilai minimum dari setiap node tersebut pada interaksi pertama adalah 0. Setelah kita tentukan nilai minimumnya, maka kita ikat dia untuk menjadi node keberangkatan pertama kita. Nah, setelah itu kita lanjut kepada interaksi kedua, di mana si D0 ini tidak perlu dikerjakan lagi karena dia ini sudah terikat. Kemudian kita lanjut kepada interaksi kedua, kita fokus kepada node pada D12, D13, D14, dan D15. Nah, di mana minimum dari node D12 ini adalah tak hingga, kemudian dibandingkan dengan jarak dari D12 kepada D0 ini, kemudian dijumlahkan dengan nilai daripada node awal. Otomatis hasilnya adalah 1600. Nah, mana yang lebih kecil? Nah, nilai dari 1600 atau tak hingga. Nah, yang lebih kecil otomatis adalah 1600. Berarti nilai terkecil atau nilai minimumnya adalah 1600. Berlaku terhadap node-node yang lainnya. Misalnya node D13, D14, dan D15. Sama pengerjaannya dengan node D12. Nah, di situ bisa kita lihat pada interaksi kedua, teman-teman bisa fokus dulu pada interaksi kedua, bahwa node yang paling kecil dari setiap node yang dihasilkan oleh setiap vertex, di mana kita lihat nilai minimum dari vertex D12 itu 1600, D13 220, D14 adalah 13.000, dan D15 adalah 10.000. Nah, dari nilai-nilai itu semua, yang paling minimum itu didapatkan oleh D13 atau node 13, di mana nilainya adalah 220. Setelah kita tentukan, kita bisa meletakkan pada kolom paling kanan di kolom L, yaitu nilai kodenya adalah 13. Begitu pula seterusnya terhadap interaksi-interasi selanjutnya sampai interaksi tersebut habis. Nah, otomatis kita di situ sudah melihat ada 5 node atau ada 5 vertex, berarti kita akan mendapatkan 5 rute dari terhadap masing-masing vertex tersebut. Nah, yang kita harus tahu adalah di sini kuncinya kita harus menentukan vertex mana terlebih dahulu yang harus dilalui untuk menjadi rute terpendek. Nah, kita bisa lihat di situ seperti yang sudah saya jelaskan tadi, vertex pertama yang dilalui adalah 0, kemudian vertex kedua adalah 13, kemudian vertex ketiga adalah 12, vertex keempat adalah 15, dan vertex kelima adalah node 14. Jadi rute yang dilalui adalah 0, 13, 12, 15, dan 14. Nah, setelah kita menyelesaikan penyelesaian tabel perhitungan algoritma Dijkstra, maka kita bisa langsung melakukan perhitungan terhadap jarak terkecil atau jarak minimum dengan menjumlahkan nilai-nilai minimum dari semua node tersebut, di mana kita dapatkan node-nodenya adalah 0, 13, 12, 15, dan 14 dengan nilai minimum masing-masing adalah 0, 1600, 220, 8820. Kita jumlahkan semua sehingga kita dapatkan hasil nilai minimum dari setiap node adalah 23.640 dalam hitungan meter. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat perhitungan untuk algoritma Dijkstra kendaraan kedua. Di sini sudah disediakan tabel perhitungannya. Cara pengerjaannya sangat sama, tidak ada bedanya dengan pengerjaan kendaraan pertama. Teman-teman boleh mencoba sendiri. Dan ingat, kuncinya dari pengerjaan algoritma Dijkstra adalah yang pertama, menentukan titik mana yang akan menjadi node awal kita. Kemudian yang kedua adalah kita berikan nilai bobot terhadap titik awal tersebut dan berikan nilai infinity atau nilai tak hingga terhadap titik-titik yang lainnya. Kemudian kita setting semua nilai yang sudah dilalui dan setting node awal sebagai node keberangkatan. Nah, itu kunci yang ketiga. Kunci yang keempat, dari node keberangkatan ini kita juga harus memperhatikan node tetangga kita yang belum kita lalui sama sekali agar bisa kita kerjakan. Kemudian untuk kunci yang kelima, saat selesai kita melakukan pertimbangan terhadap semua jarak node tetangga, tandai node yang sudah dilalui. Seperti yang sudah saya katakan tadi, atau bahasa singkatnya adalah ikat node yang sudah dilalui agar bisa membedakan mana yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan. Setelah itu, node yang sudah dilalui tersebut tidak perlu dikerjakan lagi. Kerjakan node-node yang belum dikerjakan sama sekali. Kemudian kunci yang terakhir adalah setelah kita menentukan dan menemukan
noda yang sudah terikat dan noda yang sudah dilalui, maka kita kerjakan iterasi-iterasi selanjutnya seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, semoga teman-teman bisa mencoba sendiri di rumahnya masing-masing. Teman-teman harus bisa mencoba karena penelitian ini merupakan penelitian sangat menarik. Saya Dulam Rizal Putra dari kelompok 2. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari penyelesaian algoritma Dijkstra di atas, maka didapatkan hasil rute perjalanan kendaraan truk pertama adalah 0, 13, 12, 15, 14 yang merupakan kode dari gudang UD21, UD Berlian Indah, UD Adit Saputra, UD Yeyen Lengas dengan total jarak yang dihasilkan adalah sebesar 23.640 meter. Nah, dari penyelesaian algoritma Dijkstra di atas, maka didapatkan hasil rute perjalanan kendaraan truk pertama adalah 0, 10, 3, 11, 4, 5, 6, 9, 2, 8, 1, 7 yang merupakan kode dari gudang UD Rapi, UD Gonotif, UD Citra, Toko Cendana, Primat, UD 2 Putra, UD Bayu Rezeki, UD Hana, UD Panji, UD Irma, UD Mandiri dengan total jarak yang dihasilkan adalah sebesar 38.120 meter. Ya, mungkin demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Itulah presentasi dari kita kelompok 2 tentang rute usulan pendistribusian LPG menggunakan metode CGVRP dan algoritma Dijkstra. Jadi apabila kekurangan kata, kesalahan maupun tingkah laku kita dari kelompok 2, mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda telah menonton video presentasi dari kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.